Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, serta adik-adik, dimanapun panjenengan berada, pada sore hari ini kita akan membangun ibadah keluarga, dan kami undang Bapak, Ibu, saudara untuk bangkit berdiri. Kita sakralkan ibadah sore hari ini dengan demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 346A. Kita pujikan bait 1 dan 3. Domalan makarya kanthi krusing griya ngabarkan sieng Gusti ing sagung sesami urip tentrem raharja sumaprasa donya asmanya Pinuji samia Dedongolan makarya Kitan sawus podo Yen tinempo panggodo Kanggo miwang pido salibeng Gusti manateng pretana tansah setya ngadhepi lan mantep pracaya. Bapak, Ibu, saudara, dan adik-adik, apapun kesibukan kita seharian ini, dan pada saat ini kita mengambil waktu untuk bersekutu dengan Allah. Bapak, Ibu, kita akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kita akan membaca dari bacaan yang sudah disediakan dari Leksionari GKJW tahun 2021, terambil dari Injil Matius pasal 20. Nanti kita baca ayat 29 sampai 34. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah, kekasih jiwa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala keberadaan kami pada saat ini. Itu kami percayai bahwa Tuhan sendiri yang memeliharakan hidup kami, hidup keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus memimpin, menguasai baik hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mendengar, mengemuli kebenaran firman-Mu. Kehendak hatimu, kehendak-Mu, biarlah kami senantiasa mengarahkannya kepada Engkau, hingga hidup kami
senantiasa terpeliharakan menurut kehendak-Mu. Berfirman-Lah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 akan saya bacakan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun, mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Amin. Ya, kita sambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan menyanyi kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 351. Kita pujikan bait 1 dan 2. Semenjak kita merdeka, dinuat saking dosa, ngangungkan bakti mreng Gusti, wasim mreng sesami, karaharjan lan kabeja, kang tansah ngiring gesang, karono Sang Kristus Gusti, kula sinung basuki. Mangjo kita ditaanya, tan winangku kadonya, kanthi sadosari piye nglados mring Pangeran, karaharjan lan kabejan lan tansah ngiring gesang, karono Sang Kristus Gusti, kula sinung basuki. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dan adik-adik, kalau kemarin ikut ibadah di gereja ini, sebetulnya bacaan ini adalah bacaan paralelnya, ya, sesuai dengan jadwal bacaan leksionari GKJW tahun 2021. Ya, kalau di dalam Alkitab ini diberi judul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Tapi sengaja saya tidak memberikan judul. Bapak, Ibu, saudara, dan adik-adik silakan nanti memberikan judul. Renungan kita pada sore hari ini itu apa? Kita ketahui bahwa Bartiomeus itu memiliki keterbatasan fisik. Dia tidak bisa melihat. Dia memilih profesi sebagai pengemis. Dan kita tahu
bahwa pengemis itu hidupnya sangat bergantung pada belas kasihan orang yang lewat di situ. Bisa jadi dengan keterbatasan fisik serta profesi yang ia tekuni membuat ia sering dipandang remeh oleh orang-orang yang lewat di situ. Apalah arti dari pengemis. Namun terlepas dari itu semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat ada hal-hal yang baik yang dilakukan Bartimius untuk kita pelajari bersama. Yang pertama, orang buta ini pantang menyerah. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Keterbatasan melihat, juga keterbatasan bergerak bagi si buta ini, satu-satunya apa yang dapat dilakukan Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, satu-satunya adalah berteriak. Dia pakai suaranya. Dan teriakan itu mengganggu orang yang lagi mendengar pengajaran Yesus. Menurut tradisi, Yesus itu bisa mengajar pada saat berjalan, ya. Jadi kalau mendengar teriakan 2 orang, itu mengganggu konsentrasi dia untuk mendengar pengajaran Yesus. Namun mereka tidak menggubris, ya, mengabaikan larangan mereka. Saya bayangkan mungkin si buta ini mendapat perlakuan dari orang banyak di situ, mungkin dihardik, ya. Dihardik itu diusir, dimarahi, ya. Terus disuruh dibungkam, namun dia tidak putus asa. Meskipun Bartimius mengalami keterbatasan fisik, buta, tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk berusaha bertemu dengan Yesus, agar ia mendapatkan belas kasihan Yesus ataupun mendapat pertolongan dari Yesus. Dan kita tahu usahanya ini berhasil. Ada pelajaran yang penting yang bisa kita petik Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik. Yang pertama, ya, janganlah berhenti untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Jika apa yang kita sampaikan kepada Tuhan tak kunjung dijawab, itu jangan dijadikan alasan untuk kita berhenti berseru. Pengalaman Bartimius semestinya kita jadikan pelajaran penting dalam hal berseru kepada Tuhan. Jika kita perhatikan kisah bangsa Israel, ketika mengalami penindasan di tanah Mesir, mereka tidak patah arang, melainkan terus berseru sampai menerima pertolongan. Seperti tertulis dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang, malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Kita bisa melihat tadi bahwa keterbatasan fisik, tantangan, tidak mampu menghalangi Bartimius untuk bisa menemukan Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, termasuk saya, pada suatu saat, suatu titik akan mengalami keterbatasan. Ya. Sederhana saja, khawatir itu juga keterbatasannya. Jangan pergi ke rumah sakit, nanti di-COVID-kan. Itu keterbatasannya. Akhirnya tidak jadi ke rumah sakit meskipun waktunya kontrol. Ia terus berusaha tanpa kenal kata menyerah. Nah, semestinya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa teruslah mencari Tuhan. Keterbatasan atau tantangan jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6, ini ayat yang sudah terkenal, Bapak Ibu juga sering mendengar, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, yang menjadi penekanan di sini adalah teruslah mencari Tuhan selagi kesempatan hidup ini masih ada pada kita. Selama kita masih diberi nafas kehidupan. Jangan karena keterbatasan kita, jangan karena tantangan yang kita alami, membuat kita berhenti mencari Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Bartimeus memiliki kepercayaan pada kuasa Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta adik-adik percaya enggak bahwa Yesus itu 100% manusia? Yesus bisa menangis, dia bisa sedih, dia bisa merasakan menderita, tetapi dia juga 100% ilahi. Jadi menurut saya pastilah Tuhan Yesus itu tahu apa yang menjadi kebutuhan si buta. Namun ada pelajaran yang indah Yesus tunjukkan kepada kita. Ia memanusiakan si buta sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, ya. Memiliki nilai kemanusiaan sebagai manusia yang rendah terpinggir dengan pertanyaan, ya. Jadi si pengemis, profesi pengemis itu apalah artinya nggak penting kan, ya. Dilihat sebelah mata. Tapi Yesus menunjukkan dia memanusiakan manusia ini. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, orang yang bertanya ini menurut saya pastilah memiliki keunggulan dan kelebihan. Saya mengalami karena sakit tidak berdaya. Jika ada orang yang datang kepada saya, kemudian dia menanyakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Pasti saya percaya orang tersebut mampu menolong saya. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dia bukan minta emas, perak, tapi dia ingin mendapatkan kelepasan dari keterbatasan yang membelenggunya. Bagaimana ia dapat hidup dengan merdeka, bukan bergantung sepenuhnya pada orang lain atau bahkan belas kasihan orang lain. Pada ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Pada bagian ini saya ingin mengajak kita melihat ada kepercayaan Bartimeus kepada Yesus. Bahwa Bartimeus sangat percaya kepada Yesus. Pertanyaan kecil Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, ya. Kok bisa ya Bartimeus memiliki kepercayaan seperti itu
Dia buta, nggak bisa melihat. Tetapi dia masih bisa mendengar. Ia sering mendengar tentang Yesus. Ya karena kota Yeriko kota yang ramai ya, keluar masuk manusia di situ. Dia mendengar bagaimana Yesus banyak melakukan mujizat. Seperti surat Paulus kepada jemaatnya di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan Bartimius ini adalah seorang yang buta, yang konsekuensinya ia belum pernah melihat Yesus. Tentu ia mengetahui kemampuan Yesus melakukan mujizat lewat dari mulut-mulut, dari mulut ke mulut, dia mendengar, ya, tutur tinular gitu ya. Inilah yang menarik, di mana lewat cerita orang kemudian muncul kepercayaan yang kuat dari Bartimius. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ia tidak lupa bersyukur atau berterima kasih. Memang dalam bacaan ini tidak tertulis dengan jelas begitu, tetapi tersirat di dalamnya bahwa Bartimius mengucapkan syukur itu dinyatakan melalui lewat tindakannya. Kita perhatikan Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Setelah Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Bartimius bisa melihat ada hal yang menarik yang terjadi, ia memilih mengikuti Yesus karena dia tahu bahwa Yesus itu lebih dari pembuat mujizat atau pemberian kesembuhan. Bukan berhenti pada kesembuhan itu, tetapi lebih daripada itu adalah keselamatan. Seperti Yesus berkata, ini dalam Markus atau ayat yang paralel di Lukas, nanti Bapak Ibu bisa baca, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan adik-adik, renungan sore atau malam hari ini meninggalkan beberapa pelajaran yang penting bagi kita. Yang pertama, kita diajarkan untuk selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Juga diajarkan selalu mencari Tuhan selagi masih hidup ini dianugerahkan bagi kita. Yang kedua, kita diajarkan untuk percaya kepada Yesus. Jangan biarkan kebimbangan, kekhawatiran menguasai, bahkan merampas hidup kita. Yang ketiga, kita diajarkan bersyukur dengan cara mengikut dan memuliakan namanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Melalui apa? Ketaatan kita. Pada malam hari ini mungkin ada orang yang sudah tidak mau berdoa lagi karena capek. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Tuhan kok masih belum memberikan jawaban. Mungkin ada orang yang sudah malas, lelah mencari Tuhan. Kok hidup saya ini tetap aja seperti ini? Mungkin juga ada orang yang enggan atau lupa bersyukur kepada Tuhan yang sesungguhnya sudah ditolong dari berbagai kesulitan, dari berbagai peristiwa. Ya. Malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, mari kita teguhkan hati kita ya, agar kiranya kita dijauhkan dari golongan seperti yang di atas. Seperti Yesus berkata,
imanmu yang menyelamatkan engkau. Amin. Kita masuk saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, kita ungkapkan ya rasa syukur kita amini dengan mempersembahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan. Bersama itu kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 320 bait yang pertama. Mari kita berdoa bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami, seberapa sering kali mendengar tentang Engkau. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa percaya kepadamu dan berserah untuk mengandalkan akan belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan keluarga kami, atau jemaat Tuhan di tempat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk perintisan tempat ibadah di GKJW Singosari. Kami sudah berdoa ya Tuhan, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun. Dari kami kecil kami sudah berdoa, mohon Tuhan berikan tempat ibadah bagi kami di GKJW Singosari. Panitia dan siapapun yang ikut ambil bagian Tuhan berkati, dan kami bersyukur bisa beribadah baik di Kostrad maupun di Kartanegara ini. Bapa yang penuh kasih, kami melihat kemurahan Tuhan, tim yang bekerja di dalam proses sertifikasi tanah. Kami lihat ada perjalanan, ada progres. Kami sering berdoa, bukan hanya sehari dua hari, mungkin ini adalah sudah berbulan-bulan, tapi kami melihat bahwa semuanya berjalan, dan pada saatnya Tuhan akan melengkapi dan mengenapi, kami akan memilikinya semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan. Dan kepada saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tenaga medis dalam masa pandemi ini, Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, membantu, menolong saudara-saudaranya yang tidak berdaya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan bebas. Sementara di dunia luar sana banyak pertengkaran. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon Kau berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati aparat kepolisian TNI.
yang menciptakan ketentraman, kedamaian di negara kami. Dan biarlah Engkau izinkan kami boleh melewati masa-masa sulit selama masa pandemi ini. Malam ini ya Allah, kami berseru-seru kepadamu. Kami memohon tangan Tuhan menjamah saudara-saudara kami. Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Ibu Hardoyo, Ibu Sulistiana, Bapak Andri, Ibu Yuni, Ibu Sri Kustiah, Mas Ekri, Bu Kinasih Sujito. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang mampu menolong kami, menolong mereka, memulihkan kesembuhan, kesehatan saudara-saudara kami ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah ya Tuhan, doa kami yang sederhana belum sempurna, kiranya Tuhan menyempurnakan. Dan kami menaikkan syukur bahwa Tuhan berikan hidup kami, dan saat ini kami telah memberikan persembahan yang kami ambilkan dari sebagian berkat Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan, sehingga menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan jemaat Tuhan di GKJ Singosari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur dan doa kami ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan menyanyi dari KPJ Kidung Pasamuan Jawi nomor 434. Kita pujikan bait 1. Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula, kula tansah ngrasakaken berkah paduka. Gusti mugi nonton kawula, kula tansah ngrasakaken berkah paduka. Gusti mugi nyerasaken pasambat kula, awit kawula punika putra paduka. Gusti mugi nuntun kawula, kula tansah ngrasakaken berkah paduka. Saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita memohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kita pujikan Kidung Pasaman Jawi 452, kita pujikan bait yang pertama. Kadang mana kawula tansah nderek ring Gusti, Deku panutan sanyuta Yepaneku sejati, margining salipengan bangun turut ing Allah, mabarkan tresna sejati jagat tentrem basuki. Disilakan duduk kembali. Demikian perjalanan ibadah keluarga pada malam hari ini. Salam sehat untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik. Tuhan memberkati. Amin.